Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimat, para ummahat, para ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah, mengawali majelis kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa terus istiqomah di atas sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak sekali, yang mana kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Namun yang Allah perintahkan kepada kita ada senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut. Dan cara yang terbaik untuk kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman terkait Nabi Daud, tentang Nabi Daud, di mana Allah mengatakan i'malu ala Daud syukra, beramallah kalian sebagai rasa syukur, atau beramallah wahai Nabi Daud sebagai bentuk bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Jadi cara yang terbaik untuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita senantiasa memperbanyak amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian berikutnya yang perlu kami wasiati kepada ibu-ibu sekalian, dan ini akan terus dinasihati, bahwasanya kita senantiasa memohon keikhlasan. Ikhlas ketika belajar, ikhlas ketika beramal, karena ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Ikhlas itu merupakan sebab seorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita belajar kosong dari ikhlas, itu yang bisa menyebabkan diri kita terhalangi dari ilmu yang bermanfaat. Jadi ikhlas itu penting untuk senantiasa dipupuk di dalam hati, senantiasa dijaga, dan selalu berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengokohkan hati kita di atas keikhlasan. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, senantiasa tetapkan hatiku di atas agamamu. Jagalah keikhlasan ini di dalam diriku, karena niscaya dengan keikhlasan ini merupakan sebab kita mendapatkan segala macam bentuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tafsir Al-Quranul Karim, dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Zalzalah. Mungkin ibunya pada nanya, Ustadz, kenapa diloncat surat Al-Adiyatnya? Kan sebelumnya Al-Qari'ah, betul tidak? Kenapa diloncat? Ibu kalau ingat, dulu pertama-tama saya kesini pernah bahas itu kalau nggak salah. Tapi kalau ibu nggak nyatat ya bisa dilihat link di bawah ini nanti ya. Taruh linknya bu, tolong linknya taruh nanti ya. Nanti nonton aja di rekam. Insya Allah ada rekamannya itu kan? Ya insya Allah. Nah sekarang kita masuk ke surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah surat yang ke-99.
Surat yang ke-99 dari urutan surat di dalam Al-Quran. Ya, surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena konten pembicaraan surat ini berkaitan dengan hari kiamat. Dan sering saya sebutkan, surat tersebut dikategorikan surat Makkiyah, ya, itu ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, berbicara tentang hari kiamat. Yang kedua apa, Bu? Lupa lagi. Apa? Bukan, itu kan anunya. Kontennya. Isinya berbicara tentang apa saja? 1, berbicara tentang hari kiamat. Yang kedua, berbicara tentang lupa lagi. Memang faktor usia ini ya. Yang kedua apa? Berbicara tentang kenabian. Bahwasanya rata-rata surat yang diturunkan oleh Allah di Mekah sebelum Nabi hijrah itu umumnya berbicara tentang kenabian, bahwasanya Nabi itu adalah seorang Nabi yang benar-benar diutus oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang keotentikan Al-Quran. Nah itu dia, harus diingat ya. Insyaallah ujian bulan depan. Nah, salah satu pembahasannya itu ada di dalam surat Al-Zalzalah ini, yaitu berkaitan dengan prahara hari kiamat. Berkaitan dengan hari kiamat. Berkaitan dengan surat ini, para ulama mereka menyimbawakan beberapa hadis yang menyebutkan tentang surat Al-Zalzalah ini. Ya. Bahwasanya surat ini adalah surat yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Salah satu contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Nomor hadis 816. Dari Abu Dawud, nomor hadis 816, yang mana ada salah seorang laki-laki dari Juhaina, dia berkata, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis subhi, membaca pada salat subuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha, surat Al-Zalzalah ini fi raq'ataini kiltaihima, pada kedua rakaatnya. Jadi kedua rakaatnya itu Nabi membaca surat ini. Ya. Pernah membaca surat ini. Itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang pernah juga dibaca oleh Nabi dalam salat beliau. Dan riwayat-riwayat yang lainnya yang nanti bisa dilihat di dalam kitab para ulama. Tapi sekarang kita langsung masuk aja karena agak panjang surat ini pembahasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ya. Apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat ini itu sama dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj pada ayat yang pertama sampai kedua. Ya.
pada ayat yang pertama sampai kedua, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat tersebut, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama sampai kedua, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu merupakan perkara yang sangat dahsyat. Jadi saking dahsyatnya goncangan ini, kata para ulama, ya, saking dahsyatnya goncangan yang terjadi di hari kiamat, bahwasanya goncangan ini tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi goncangan yang terjadi di hari kiamat itu adalah goncangan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya. Gempa yang berkekuatan 7, misalkan 8, 9, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan goncangan yang terjadi di hari kiamat. Lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Saking mengerikannya goncangan tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan surat Al-Hajj tadi? Yauma tarawnaha tadhalu kulli murdi'atin amma arda'at. Bahwasanya engkau akan melihat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, mereka melepaskan anaknya tersebut, menyelamatkan dirinya. Jadi kita tahu seorang ibu itu kan sangat sayang sama anaknya, ya kan? Anaknya sangat disayang anaknya, dipeluk anaknya, dia di apa segala macam. Tapi ketika hari itu, seketika tersebut orang tua, dalam hal ini ibu, dia meninggalkan anaknya karena dia saking takut dengan goncangan yang terjadi pada hari tersebut. Bahkan ibu yang sedang memberikan susu kepada anaknya itu dilepaskan anaknya, ditinggalkan begitu saja dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Ngeri. Ya, hari kiamat itu merupakan hari yang sangat dahsyat, ibu-ibu sekalian. Ya, hari yang sangat menakutkan. Ya, bayangkan gambarannya yang Allah gambarkan di sini, seorang ibu rela melepas anaknya yang sedang menyusu, sedang disusui. Wa tadau kulli dzati hamlin hamlaha, bahkan orang-orang yang sedang membawa barang-barang yang di atas punggungnya, mereka buang semua itu. Mereka lepaskan, mereka tinggalkan, mereka jatuhkan. Mereka tidak peduli lagi apa yang mereka bawa, baik yang bawa ini, bawa itu, segala macam. Mereka tidak peduli karena mereka ingin menyelamatkan dirinya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau melihat manusia itu seperti dia sedang mabuk, padahal dia tidak sedang mabuk. Seolah-olah kalau kita melihat orang mabuk, pernah lihat orang mabuk kalau jalan kan, sempoyongan gitu ya. Nah, ini bukan mabuk, tapi memang sempoyongan itu mereka berjalan dengan seperti orang mabuk itu disebabkan karena goncangan bumi yang terjadi begitu dahsyatnya. Sangat keras, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ya. Seolah-olah kita melihat manusia itu sedang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Yang mabuk itu adalah buminya. Yang goyang itu adalah buminya dengan goyangan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan orang-orang yang berada di atas muka bumi itu ketika dia berjalan dalam kondisi demikian seperti orang yang sedang mabuk dalam kondisi sempoyongan. Nah, ini dahsyatnya guncangan di hari kiamat. Ya. Di hari kiamat. Kenapa mereka berjalan demikian? Maka disebutkan oleh para ulama, ay min syiddati dhuhulihim wa ma asabahum tajiduhum ka'annahum sukara. Disebabkan karena mereka kebingungan. Mereka bingung mau menyelamatkan diri kemana. Semua tempat ini bergoyang, bergetar, berguncang, sehingga antara satu dengan yang lainnya kadang-kadang saling menabrak satu dengan yang lainnya. Yang ini tabrak ini, yang ini tabrak ini. Sudah tidak beraturan berjalannya. Kalau sekarang kan kita beraturan jalannya itu, bisa jalan berbaris segala macam. Kalau nanti di hari kiamat tidak ada keteraturan yang terjadi. Ya, gunung-gunung dihancurkan, dibenturkan, bumi-bumi, bintang-bintang dibenturkan, planet dibenturkan. Ya, air laut meluap.
Bumi itu bergetar, manusia yang ada di atasnya pun saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat seolah-olah mereka sedang mabuk. Pernah lihat kondisi orang lagi gempa bumi itu? Ya, lihat bagaimana orang lagi gempa bumi itu. Mereka berlari ke sana kemari, menyelamatkan dirinya. Ya. Kadang-kadang ada yang loncat dari lantai 15 sampai bawah juga mati. Ya. Lari sana sini. Jangankan kita berbicara tentang hari kiamat ya, kita berbicara tentang gempa dunia saja banyak orang yang sudah lupa akan orang lain. Banyak orang yang lupa akan orang lain. Kadang-kadang kita dapati seorang ibu rela lari meninggalkan anaknya di dalam rumah demi menyelamatkan dirinya. Ya. Saya masih ingat gempa yang terjadi di Lombok waktu itu. Yang mana saat itu saya juga sempat ikut merasakan bagaimana tatkala terjadi gempa yang kedua, karena gempa yang pertama saya di sini pulang karena kebetulan waktu itu istri di sana sama anak-anak di sana. Saya pulang sampai di sana saya disambut dengan gempa. Ternyata gempanya lebih dahsyat. Yang pertamanya 6 sekian, ternyata gempa yang kedua itu 7, sekian. Itu kita lihat bagaimana manusia itu Masya Allah berlari, meninggalkan seluruh harta bendanya, meninggalkan seluruh apa yang mereka miliki dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan ketika saya pulang, itu saya pulangnya malam. Saya kan harus nyebrang lagi dari Lombok ke Sumbawa waktu itu, naik kapal. Nyebrangnya malam. Tengah malam itu gempa. Kita lagi tengah laut. Kapal ini kok goyang. Tahu-taunya goyang itu gara-gara gempa. Lihat notifikasi ternyata gempa dari BMKG. Pingin loncat semuanya ke laut itu. Ini malah pingin bunuh diri. Itu sudah sampai di dek kapal, di bibir kapal itu, orang-orang itu. Ya saya pasrah, saya mau mati ya mati, sudah di sini sudah. Ya. Orang sudah pada loncat semua, pingin loncat. Sudah berada di, tapi dari ABK-nya bilang tenang, tunggu, kita masuk aja, kita di tengah-tengah saja. Itu baru gempa yang terjadi di hari, terjadi di dunia, apalagi yang di hari kiamat. Ya subhanallah jemaah. Ya. Sudah menjadikan kita lupa akan segalanya. Bagaimana kalau gempa yang terjadi di hari kiamat? Oleh karenanya ini sebagai pelajaran buat kita. Ketika terjadi gempa-gempa seperti ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ada yang lebih besar, ada yang lebih dahsyat. Kalau yang kecil saja bisa menjadikan kita lupa dengan anak, istri kita, apalagi yang sifatnya seperti hari kiamat. Maka itu jauh lebih utama untuk menjadikan kita lupa kepada orang-orang terdekat. Bayangkan Allah mengabarkan dalam surat Al-Hajj tadi, seorang ibu yang sedang memberikan susu kepada anaknya yang sedang disusui ditinggalkan demi untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi yang kondisinya bukan seperti anak dengan ibunya. Ya. Jadi mereka kebingungan. Ketakutan, ditambah dengan mereka teriak. Saking mereka takut, orang kalau sudah takut itu dibarengi dengan teriaknya. Yang mana kita tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi gempa yang terjadi pada hari tersebut, keguncangan yang terjadi pada hari tersebut. Gunung-gunung yang tadinya berdiri kokoh menjulang tinggi itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicabut oleh Allah. Diangkat dari pasak-pasaknya. Ya. Dijadikan bumi ini sudah tidak memiliki pasak karena bumi ini pasaknya adalah gunung-gunung tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah jadikan gunung-gunung yang menjulang itu sebagai pasak dari bumi ini supaya bumi ini diam, tidak bergetar. Tapi ketika hari kiamat Allah cabut gunung-gunung tersebut, maka bumi pun semakin bergoyang dengan semakin dahsyat. Hari yang sangat mencekam. Hari yang sangat dahsyat. Hari yang tidak bisa kita gambarkan dengan kejadian-kejadian gempa yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Oleh karenanya para jamaah sekalian, ini merupakan satu kabar dari Allah Ta'ala bagaimana dahsyatnya guncangan yang terjadi di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua,
Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan Allah menjadikan bumi itu mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Ya, saya ulangi. Allah menjadikan bumi mengeluarkan beban berat yang ada yang dikandungnya, artinya yang ada di dalamnya. Apa maksudnya? Al-murad bihim ashabul kubur. Bahwasanya yang dikeluarkan oleh bumi itu sebagaimana disebutkan dalam beberapa pendapat para ulama, yang pertama adalah para orang-orang yang sudah mati dahulu, jadi dikeluarkan lagi sama Allah. Dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan sama Allah Ta'ala. Sedangkan pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya yang dikeluarkan itu, ya, yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala pada saat terjadinya gempa itu, terjadinya guncangan tersebut, yaitu berupa benda-benda yang berharga seperti emas, perak, ataupun benda-benda yang lainnya yang selama ini diperebutkan oleh manusia. Namun semua itu tidak ada manfaatnya, karena tidak akan ada lagi yang peduli dengan emas, perak, segala macam. Tidak ada lagi yang peduli. Wong yang mereka pedulikan adalah bagaimana menyelamatkan diri. Jadi di saat itu kita akan tahu betapa emas itu tidak ada nilainya, betapa perak itu tidak akan menjadi pusat perhatian dari manusia. Tapi sekarang emas, perak menjadi sesuatu yang sifatnya prestis bagi manusia. Tapi di hari kiamat Allah keluarkan semua emas dan perak itu, tapi manusia justru tidak akan memilihnya, akan meninggalkannya. Namun wallahu alam, dari pendapat kedua ini yang lebih dikuatkan oleh para ulama, yaitu pada pendapat yang pertama, bahwasanya yang dikeluarkan oleh bumi tatkala di hari kiamat adalah mereka-mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana dahulu dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, mereka yang sudah dikubur dikeluarkan sama Allah Ta'ala, dibangkitkan kembali, ya, dibangkitkan. Yang mana mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka. Dan sejatinya yang demikian itu, ya, pada hakikatnya sangat mudah bagi Allah untuk mengeluarkan kembali mereka-mereka yang sudah dikubur. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, apakah orang-orang yang dahulu dikubur kemudian sekarang sudah jadi tulang berulang, apakah mereka akan dikeluarkan lagi dalam bentuk yang sempurna seperti mereka masih hidup? Jawabannya iya. Dan sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Jangankan itu mengembalikan dari yang dari ada kemudian mereka menjadi tulang berulang, yang dari tidak ada menjadi ada itu sangat mudah bagi Allah. Kita saja diciptakan oleh Allah Ta'ala dari setetes mani. Dari setetes mani Allah ciptakan kita dari setetes mani, berkembang, biar kemudian berkembang di dalam rahim ibu kita menjadi seorang manusia, menjadi manusia yang sempurna seperti ini. Dikembalikan lagi ke tanah oleh Allah Ta'ala, diurai jadi tulang berulang, dan akan dibangkitkan lagi. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang susah, ibu-ibu. Ya. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, cukup Allah katakan jadi, maka jadilah. Ya. Berbeda dengan manusia. Manusia saja kalau ingin membuat sesuatu untuk sampai pada taraf yang expert, mereka harus melalui sebuah atau serangkaian kegagalan. Betul atau tidak? Ibu-ibu pengen jadi seorang yang ahli dalam bidang baking, tidak mungkin bisa langsung sekali baking tuh bisa langsung jadi profesional. Pasti melalui kegagalan, entah yang ini kurang, entah airnya kelebihan, entah kematangan, entah apinya yang terlalu apa segala macam. Tapi dengan serangkaian itu barulah kita akan menjadi seorang profesional. Tapi Allah tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah cukup bilang kun, jadilah, maka terjadi.
Dan ketika Allah sudah mengatakan jadilah, kemudian terjadi, tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi yang demikian. Ya, tidak ada yang mampu. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Bahwasanya di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi yang dimaksudkan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya adalah para penghuni kubur yang telah lama meninggal. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang paling dikuatkan oleh para ulama. Sedangkan pendapat yang kedua, mereka menyebutkan bahwasanya yang dikeluarkan itu adalah emas dan perak. Kenapa emas dan perak itu dikeluarkan? Karena memang selama kehidupan dunia, emas dan perak menjadi sesuatu yang sangat prestis bagi manusia. Tapi semua itu akan menjadi hina, tidak ada nilainya tatkala terjadi hari kiamat. Ya, terjadi hari kiamat. Kayak orang lagi pingin tenggelam gitu loh, Bu. Kira-kira dikasih emas sama pelampung, dipilih mana? Ya nggak ada orang pilih emas itu. Kalau ada orang pilih emas, bahlul namanya itu. Iya. Orang mau tenggelam, kemudian dikasih emas. Saya kasih kamu berlian. Kamu mana mau pilih, berlian atau pelampung? Oh, saya pilih berlian. Ya mati sudah. Yang ada pasti orang pilih cari alat untuk menyelamatkan diri. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kehinaan kepada kita di hari kiamat. Ya. Namun nanti akan timbul pertanyaan, apakah orang beriman akan mendapati hari kiamat atau tidak? Ah, itu dia. Nanti akan ada penjelasannya sendiri. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga. Yang mana ayat yang ketiga ini ya sebagai reaksi manusia atas ayat yang kedua. Di mana ayat yang ketiga itu Allah mengatakan wa qalal insanu malaha. Dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Ya. Apa yang terjadi pada bumi ini? Mereka bereaksi. Yaitu sebagai reaksi mereka dari ayat yang pertama dan kedua. Kenapa bumi ini? Kenapa dia bergoncang? Dan kenapa kok bumi ini mengeluarkan isinya? Mengeluarkan apa yang ada di dalamnya sebelumnya? Ya. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Karena mereka itu sangat ketakutan. Mereka bertanya-tanya di dalam diri mereka, ada apa dengan bumi ini? Kenapa kok tidak seperti pada biasanya? Bumi ini biasanya tenang, damai, ya, dia tidak bergetar sedikit pun. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba mereka ini kok bergetar? Kok tiba-tiba terjadi guncangan yang besar? Kenapa kok manusia itu kelihatannya sempoyongan? Kelihatan seperti orang mabuk? Mereka bertanya-tanya di dalam diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka pada ayat yang keempat. Apa kata Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Tuhadditsu akhbaraha. Bumi ingin menyampaikan beritanya kepada kalian. Ya. Bumi ingin menyampaikan beritanya kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan berita yang ingin disampaikan oleh bumi kepada manusia? Ayatukhbiru amma fa'alan nas 'alaiha min khairi aw syarrin. Yaitu mereka ingin menyampaikan tentang apa-apa yang manusia kerjakan selama di atas muka bumi ini, baik itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Ya. Berupa kebaikan atau keburukan. Wa qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari nomor hadis 609 bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita, annal muadzina idza adzana fa innahu la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Bahwasanya tidaklah seorang yang adzan mengumandangkan adzan di atas muka bumi, dan tidaklah yang mendengarkannya baik itu berupa pohon, tanah liat, bebatuan
ataupun yang semisalnya, melainkan semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi bumi ini, ibu-ibu, mereka akan bersaksi di hadapan Allah untuk diri kita. Mereka akan berbicara di hadapan Allah, mengatakan, ya Allah, fulan melakukan kemaksiatan di atasku. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau, di dalam kitab Ad-Da wad Dawa. Ibu punya kitab Ad-Da wad Dawa? Punya, nanti coba dilihat ya. Saya lupa halamannya. Tapi saya masih ingat pembahasan yang dulu. Ya, saya masih ingat pembahasan yang dulu. Ya. Nanti saya carikan. Saya masih ingat pembahasan yang dulu. Karena kan dulu pernah sempat kajian saya online kan, Ad-Da wad Dawa itu. Hah? Besok apa? Di mana? Sampai halaman berapa? Itu sejak kapan belajarnya tuh? Hah? Masya Allah. Apa? Kena pandemi. Coba saya lihat dulu. Saya lupa ingat tempatnya ini. Pada bab masih bab anu kok. Bab awal kok. Benar, Ustaz Rauf ngajarnya sekali sebulan. Nggak cocok, Bu. Ini tuh harus dibahas setiap minggu. Lihat kitabnya tebal segini. Ibu mau sampai 20 tahun baru selesai. Sebentar, saya ingat dulu. Minta setiap minggu gitu. Nawar lagi gitu kan. Saya lupa tempatnya ya. Coba nanti saya baca lagi. Ini kalau saya cari sekarang habis waktu kita nih. Ya. Gini, saya masih ingat. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab ini tuh, ketika seorang itu bermaksiat kepada Allah di atas satu permukaan bumi ini, maka bumi itu memberikan sebuah feedback kepada orang yang bermaksiat berupa dia berguncang, bergetar. Kenapa? Sebagai bentuk dia itu tidak senang kalau ada orang bermaksiat di atasnya. Ya, bisa dipahami nih? Ya. Jadi ketika terjadi gempa, ketika terjadi guncangan, itu disebabkan karena di atas bumi ini ada perbuatan maksiat. Ya, ketika manusia itu disadarkan dengan guncangan tersebut namun tetap dia itu melakukan perbuatan maksiat, maka apa jawaban bumi nanti di hari kiamat? Ya Allah, aku itu sudah memberikan teguran tapi mereka tidak sadar. Ya, jadi mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Bumi yang kita pijak, ya, mereka akan mengatakan, ya Allah, fulan bermaksiat di atasku. Aku sudah tegur dia, ya Allah, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan tersebut. Ya.
Belum lagi yang lainnya yang bersaksi. Ini baru bumi. Ya. Fatashhadul ardu bima suni'a alaihi min khairin aw syarrin. Maka bumi itu akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan, dia akan bersaksi, ya Allah, fulan melakukan kebaikan di atasku. Berikanlah dia syafaat. Berikanlah dia ampunan. Berikanlah dia pahala. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan di atas muka bumi ini, bumi itu pun akan bersaksi untuk memberatkan hukuman kita di hadapan Allah. Wa hadhihi syahadatu min ajli bayani adlillahi azza wa jalla. Dan persaksian seperti ini, ya, jadi Allah menjadikan yang lainnya bersaksi untuk kita, itu untuk menunjukkan betapa Allah itu sangat adil. Supaya kita ini melihat bagaimana keadilan Allah Ta'ala atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita kerjakan di atas muka bumi. Dan ini sebagai nasihat buat kita. Kalau kita hendak melakukan satu perbuatan maksiat, ingat-ingat bahwasanya bumi ini akan bersaksi, Di saat mulut dikunci, yang akan berkata tangan, kaki, mata, telinga, seluruhnya hati kita bahkan akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, bahkan benda-benda yang sifatnya mati itu akan memberikan persaksian atas segala keburukan yang kita lakukan. Ya, makanya Nabi menyebutkan dalam hadis tadi, hadis riwayat Bukhari tadi nomor 609, tidaklah pepohonan, tanah liat, batu, mereka akan bersaksi semuanya di hadapan Allah. Oleh karenanya ibu-ibu, ya, kita itu harus bagaimana menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan, dan jadikan apa-apa yang ada di sekitar kita ini menjadi saksi akan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti sebagian orang, kalau nggak ada yang lihat maksiat, nggak ada CCTV, baru mereka melakukan kemaksiatan. Tapi kalau ada CCTV, baru ketaatan kepada Allah yang mereka lakukan. Berarti selama ini di dalam diri kita belum tertanam yang namanya muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Karena tingkatan yang tinggi dari seorang yang bertakwa, yaitu yang disebut dengan muhsin. Apa sih yang akan didapatkan oleh orang-orang muhsin itu? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yara. Engkau seolah-olah beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah itu pasti melihat dirimu. Dan dengan bahasa lain para ulama mengungkapkan, inilah yang disebut dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh, meskipun tidak ada mata yang melihat, tidak ada CCTV yang memantau, tapi kita harus yakin Allahu basir, Allah maha melihat, Allahu alim, Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, ini yang kurang dalam diri kita ini. Kalau sudah sendiri, oh nggak ono sing delok iki, nggak apa-apa lah, titik wae. Ya, Allah maha pengampun. Nah, ini hati-hati. Terkadang talbis iblis yang sering disampaikan oleh iblis ke dalam diri-diri kita, yang dilemparkan oleh para tentara-tentara iblis ke dalam diri kita, yang pertama yang sering kita didengungkan itu adalah Allah itu maha pengampun. Allah maha pengampun. Gak apa-apa, titik aja, Allah maha pengampun kok. Ibu tahu bahasanya iblis ketika datang kepada Nabi Adam itu? Apa bahasa iblis ketika datang kepada Nabi Adam untuk menggoda Nabi Adam supaya Nabi Adam dan Hawa mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 21. Coba ibu lihat. 20 sampai 21. Ya. Rentetannya dari 19, 20, 21. Yang mana 19 itu Allah menyebutkan tentang perintah Allah.
Ketika Allah mengatakan wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, dan makalah dari apa yang kalian inginkan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena kalau kalian mendekati, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Nah, perhatikan. Allah di situ melarangnya jangan dekati, bukan jangan Kalau sudah dekati pasti makan. Sama dengan orang bilang gini, Ustadz, kan yang dilarang itu dekati zina. Nih gawe zina nggak apa-apa, Ustadz. Ya sami mawon, Bu. Kalau sudah dekati zina pasti melakukan zina. Nggak ada ceritanya setan itu nggoda manusia. Kamu lalu pergi berzina. Enggak. Tapi melalui perantara-perantara dulu. Ya. Melalui apa? Melalui mata. Masya Allah, perempuan ini cantik banget gitu kan. Nah, itu pertama. Ya. Dijadikan hatinya mulai tertarik kepada wanita-wanita tersebut. Akhirnya yang terjadi apa? Dia pun terhipnotis dengan bisikan-bisikan itu. Mendekati, dekati. Akhirnya terjadi. Nah, ada ceritanya orang mau melakukan narkoba itu langsung disuruh beli narkoba. Enggak, tapi melalui perantara, melalui teman. Bukan narkoba dulu, rokok dulu. Rokok haram atau enggak? Nanti bahaya, nanti saya dilaporkan nanti. Kayak Ustadz Khalid nanti dilaporkan nanti saya. Iya. Iya. Nah, Allah mengatakan di sini, coba kita kembali ke sini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian menjadi orang-orang zalim. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Fawaswasa lahumas syaiton, maka syaiton memberikan waswas kepada mereka. Liyubdiyalahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Dibisiki kepada mereka dengan pikiran yang jahat, ya, dengan mengatakan Tuhanmu yang melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Bahasanya apa? Agar kamu, kalau kalian makan pohon ini, kalian tidak menjadi malaikat, ya, dan tidak kekal selama-lamanya di dalam surga. Lalu apa kata dia iblis ini? Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku datang untuk memberikan nasihat, bahasanya, Bu. Nggak ada ceritanya iblis bilang aku datang ke sini untuk menyesatkanmu. Nggak. Aku datang untuk menasehatimu. Sama dengan setan datang sekarang kepada kita ini. Ya. Apa yang mereka lakukan kepada kita? Tenang, Allah itu Maha Pengampun. Wis nggak apa-apa. Engkau ae tobate. Ya, sebelum mati. Allah itu Maha Pengampun. Banyak bisikan-bisikan seperti itu. Nah, oleh karenanya hati-hati bahwasanya segala kemaksiatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semua itu akan diberikan persaksian oleh apa-apa yang melihat kita, kecuali dari lisan kita, yang mana lisan akan dikunci supaya tidak ada lagi yang namanya bersilat lidah. Sudah nggak bisa ngomong lagi kita, lisan dikunci. Seluruh anggota badan bersaksi. Bahkan yang melihat kita melakukan kemaksiatan bersaksi. Begitu pula ketika kita melakukan kebaikan, maka seluruh apa yang melihat kita dari seluruh alam semesta ini yang menyaksikan kita melakukan kebaikan, mereka akan bersaksi, ya Allah aku saksi dia melakukan kebaikan. Ya Allah aku bersaksi dia melakukan ini, dia melakukan ini. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan ini, ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu mengabarkan kepada manusia tentang apa yang mereka lakukan, ya, terhadap apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini, baik itu berupa kemaksiatan, berupa kesyirikan, berupa kezaliman, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan saksi sebagai bentuk keadilan Allah, sebagai bentuk keadilan Allah Ta'ala, ya. Bahkan malaikat yang menemani kita di kiri dan di kanan, mereka pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk menunjukkan Allah itu Maha Adil.
Allah itu tidak melakukan perbuatan zalim. Kita kadang-kadang di dunia, ya, untuk membuktikan kesaksian seseorang itu benar atau tidak, untuk membuktikan seorang itu bersalah atau tidak, ya, maka perlu didatangkan yang namanya saksi. Kalau pengadilan dunia saja butuh kepada yang namanya saksi, apalagi itu pengadilan Allah, maka jauh lebih utama untuk Allah mendatangkan saksi supaya manusia itu tidak berkelak. Karena memang manusia itu secara sifat dasarnya itu suka berkelak, tidak mau menerima apa yang sudah disampaikan kepada dia. Ya. Maka hati-hati. Perlu kita waspada akan diri kita nih ibu-ibu sekalian. Ya, langkah kaki kita yang kita ayunkan, bumi yang kita pijak, semua itu akan bersaksi. Termasuk tempat ini, tanah rumah ini dibangun, dia akan bersaksi. Ya Allah, aku bersaksi ibu ini pergi ikut kajian di sini. Ya, tapi saya tidak tahu ya Allah apakah dia ikhlas atau tidak. Nah, ya, akan bersaksi. Tempat kita sujud, tempat kita menghambakan diri kita di hadapan Allah, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu ayat yang keempat, bahwasanya pada hari tersebut bumi dia akan menyampaikan beritanya, mengabarkan kepada kita tentang beritanya, memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia di atasnya. Nah, ini nanti coba dibaca di dalam kitab Imam Ibnu Qayyim ini tentang bagaimana dampak buruk dosa, kalau nggak salah nanti itu di babnya itu, saya lupa ya. Sudah lama soalnya tidak belajar ini. Ya, maksiat ya, dampak buruk maksiat dari. Nanti coba lihat nanti ya di bab yang kedua kalau nggak salah ini buku ini. Sudah lama saya absen dari buku ini. Taib. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kelima. Ini kayaknya tidak bisa kita habiskan hari ini. Kita bagi dua bagian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Apa maksudnya? Bisa babi annallaha auhalaha, yaitu Allah memberikan izin kepada bumi untuk menyampaikan berita. Jadi tidak mungkin bumi itu mampu menyampaikan berita kepada manusia kalau tidak mendapatkan izin dari Allah. Jadi semuanya itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Idza amara syai'an bi amrin fa innahu la budda an yaqa. Apabila Allah memerintahkan sesuatu, menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terjadi dan menimpa manusia. Ya, termasuk diantaranya adalah menjadikan benda-benda yang mati, menjadikan sesuatu yang sifatnya mati, yang tidak memiliki nyawa, itu mampu bersaksi di hadapan Allah untuk manusia. Seperti yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW memegang sebuah batu, yang kemudian batu itu mengucapkan salam kepada beliau. Secara logika batu tidak mungkin bisa mengucapkan salam, tidak mungkin bisa berbicara. Tapi semua itu karena kehendak dari Allah. Allah menghendaki batu itu untuk berbicara, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan itu merupakan salah satu bentuk mukjizat Nabi terhadap beliau. Dijadikan batu itu mengucapkan salam. Makanya kalau ada misalkan sekarang orang pegang batu, lalu batunya bilang salam sama dia, lalu kalian kita percaya, hati-hati. Ini namanya pendusta ulung. Karena tidak ada orang yang diberikan kemampuan seperti itu hanya kepada Nabi SAW. Karena ingat, ada kekhususan yang mana kekhususan itu tidak mungkin diberikan kepada selain Nabi dan hanya diberikan kepada Nabi. Seperti contoh, batu yang bisa berbicara dan mengucapkan salam kepada Nabi, itu khusus hanya kepada Nabi. Contoh yang lain, seperti bahwasanya dari jari Nabi itu pernah keluar air.
Kalau ada di antara kita yang bisa seperti itu, bisa itu jin itu. Bohong itu. Karena tidak ada yang bisa seperti itu. Contoh yang lain, yang sekarang ini yang sering dipakai sekarang ini oleh kaum muslimin. Seperti Nabi ketika melewati 2 kuburan, mengambil pelepah kurma yang masih basah, dibagi 2, kemudian ditancapkan kepada kuburan. Lalu dikiaskan oleh orang-orang di sini sekarang. Apa yang dikiaskan sama mereka? Ambil pelepah pelepah pisang yang masih basah ditancapkan ke kuburan. Kalau yang lebih modernnya itu bawa air untuk disiram. Katanya supaya apa? Supaya adem. Ya, kenapa sekalian nggak pasang AC? Kayak di Sukoharjo itu, di makam haji Sukoharjo. Siapa yang pernah ke Sukoharjo? Lihat makam haji. Ada daerah makam haji, nama itu makam-makam semua itu. Saya pernah lewat di situ satu makam, saya lihat, iki kok ono AC makamnya. Ya, tak lihat ada makam di dalamnya. Ternyata yang dapat manfaat AC-nya bukan kuburannya, bukan mayitnya, tapi tukang jaga kuburnya. Ada AC, ada TV-nya. Percaya atau tidak? Nggak percaya kan? Lihat sendiri, nggak apa-apa. Itu ada di makam haji Sukoharjo sana. Ya. Subhanallah. Dikasih TV, dikasih AC segala macam. Luar biasa. Kenapa nggak sekalian bawa kasur, bawa kulkas gitu kan ya? Belum lagi kalau kita nyebrang ke pulau yang lain, Sulawesi sana. Orang mati yang masih ditaruh dalam peti kemudian disidangkan kopi. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Itu kekhususan yang tidak bisa diambil oleh selain Nabi SAW. Itu hanya Nabi yang mampu melakukannya. Adapun kita manusia biasa, tidak ada kemampuan seperti itu. Allah tidak mengizinkan kita, karena Allah tidak memberikan kehendak itu kepada kita. Sama dengan bumi sekarang ini. Bumi tidak mungkin bisa berbicara, bebatuan tidak akan mungkin bisa bersaksi, pohon tidak akan mungkin bisa bersaksi, dan yang lainnya dan semisalnya tidak akan mungkin bisa bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat, kecuali semua itu telah Allah berikan izin. Jadi semua itu kembali kepada kehendak Allah. Baik yang terjadi di atas muka bumi ataupun yang terjadi di akhirat, semua itu kembali kepada kehendak Allah. Ya. Mau berusaha sebagaimanapun manusia ini, kalau Allah tidak berkehendak, ya sudah, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Ya. Makanya Allah ingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital. Allah wajibkan bagi kalian berperang, wahai Muhammad, padahal kalian sangat membenci yang namanya berperang itu. Kalian hijrah dari Mekah menuju Madinah, kalian kan tidak mau perang. Yang mana dahulu kalian tuh perang lama. Tapi kenapa Allah mewajibkan perang kepada kalian sekarang? Kalian tidak senang kan? Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kita senangi ternyata itu buruk di hadapan Allah, dan bisa jadi apa yang itu buruk, apa yang kita tidak senangi ternyata itu justru baik di sisi Allah. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan Allah yang tahu sementara kita tidak tahu. Makanya ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi di atas muka bumi, Allah itu tahu, berarti ini yang terbaik untuk manusia. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cukup pasrah dan berserah diri kepada Allah. Nah, itu semua kembali kepada takdir Allah. Semua kembali kepada ketetapan Allah. Semua kembali kepada kehendak dari Allah. Makanya dikatakan saya di sini, idza amara syai'an bi amrin fa innahu la budda an yaqa. Apabila Allah sudah memerintahkan sesuatu, sudah menghendaki sesuatu itu terjadi, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Yukhatibullahul jamada fayatakallamul jamadu kama qala Allah Ta'ala. Yang mana di antara bentuk kehendak Allah kepada manusia, yaitu Allah menjadikan benda-benda yang mati itu berbicara untuk memberikan saksi. Mana dalilnya? Banyak dalilnya ibu-ibu. Ya, di antaranya saya bacakan ya, di dalam surat Yasin ayat yang ke-65. Satu aja lah, enggak usah banyak-banyak. Ya. Surat Yasin ayat berapa? 65. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang hafal surat Yasin? Ya, hafal enggak?
Oh, ibu-ibu pura-pura nggak hafal ya. Saya dulu hafal Bu waktu MTS, tapi sekarang nggak hafal. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu maksudnya hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi. Apa yang akan mereka persaksikan? Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Kakinya bilang, ya Allah, aku dipakai untuk pergi ke sana, ya Allah, aku dipakai untuk pergi berdemo. Ya. Tangannya, ya Allah, aku dipakai untuk begini segala macam. Aku dipakai untuk memegang sesuatu yang haram. Semua akan bersaksi. Ya. Maka jangan jadikan anggota tubuh dan apa yang ada di sekitar kita ini bersaksi atas keburukan kita, tapi jadikanlah mereka itu bersaksi atas kebaikan yang kita lakukan. Makanya Nabi memberikan konsep hidup. Apa Ibu konsep hidupnya? Fa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamuha. Kalau melakukan keburukan, segera melakukan kebaikan. Nah, itu konsepnya. Jangan ditunda, jangan delay. Biar pesawat aja yang delay. Ya, pesawat sudah biasa delay itu. Ya. Kayaknya dari sekian transportasi yang ada di atas muka bumi ini, yang nggak delay itu cuma kereta deh. Setahu saya ya. Tapi yang paling banyak intensitasnya pesawat kan? Ya. Delay, jangan tunda. Segera melakukan kebaikan. Makanya Nabi ketika mengatakan fa'at bi'is-sayyi'atal, Nabi menggunakan kata kerja perintah di situ. Artinya segera, tidak boleh tunda, tidak boleh pakai tunda-tunda. Ungkoai Ustaz, iki masih muda. Ya. Siapa yang jamin kita nanti sampai tua? Nggak ada yang jamin. Banyak orang meninggal ternyata sebelum usia tuh. Hari ini di kompleks saya itu 2 kali saya dengar suara masjid itu ngumumin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 kali hari ini nih. Ya, padahal baru pagi loh ini. Sudah 2 kali. Saya mendengar masjid mengumumkan telah meninggal dunia fulan bin fulan. Ya, jangan sampai di dalam penundaan kita dalam kita bertobat kepada Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadikan kita berada pada ujung su'ul khotimah. Ya. Nah, coba lihat di situ. Allah mengatakan apa di ayat surat Yasin ayat yang 65? Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka dan kami jadikan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka berbicara dan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang mereka kerjakan. Tangan, kamu digunakan untuk apa? Ya Allah, aku digunakan untuk ngambil mangga tetangga. Ya, kakinya bilang, ya Allah, aku digunakan untuk kesini. Ya, jadikan tangan kita itu bersaksi, ya Allah, aku digunakan untuk mengambil air wudhu, memegang Quran, dan senantiasa aku digunakan untuk bertumpuh, ya, dalam rangka untuk dia sholat kepadamu, ya Allah. Gunakan seperti itu. Ya Allah, aku digunakan untuk mencatat faidah-faidah ilmu. Kakinya bersaksi, ya Allah, aku digunakan untuk berjalan menuju majelis-majelis ilmu. Tapi ingat, bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang, boleh. Tapi bersenang-senang yang tidak melebihi koridor syariat. Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan di dalam salah satu kitab beliau, bukan kitab ini ya, kitab Al-Fawaid kalau nggak salah. Beliau mengatakan, ada 4 waktu yang setidaknya ada dalam kehidupan manusia itu. Yang pertama, waktu untuk al-muhasabah. Waktu untuk dia mengaudit dirinya. Jadi harus ada satu waktu ya, harus ada satu waktu kita itu tuh duduk sejenak ibu-ibu mengaudit diri kita. Ya paling enggak mengaudit seharian aja apa yang sudah kita kerjakan hari ini, amal ibadah apa yang sudah kita lakukan. Ya. Sebelum kita nanti diaudit sebagaimana kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar ibn Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hendaklah kalian mengaudit diri kalian sebelum kalian nanti diaudit oleh Allah di hari kiamat. Dan dalil yang sering dijadikan oleh para ulama sebagai dalil tentang wajibnya seorang itu bermuhasabah
mengaudit dirinya dalam surat Al-Hasyr. Surat apa? Surat yang insya Allah ibu-ibu hafal semua. Ayat berapa? Yuk. Surat berapa? Oh, surat 59. Ayatnya itu ayat yang sebelum terakhir. Salah, ayat yang ke-18. Itu ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya seorang bermuhasabah, mengaudit diri. Ayat yang ke-18. Insyaallah ibu-ibu hafal kalau saya baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Yang kedua, waktu yang kedua yang harus ada dalam diri kita yaitu waktu untuk kita jalan-jalan. Boleh. Ya harus menikmati, tapi jalan-jalan yang tidak tidak keluar dari koridor syariat. Ya waktu tanazzuh harus ada namanya waktu tanazzuh itu, waktu jalan-jalan itu. Ya. Nabi juga jalan-jalan, Nabi juga bersenang-senang, Bu. Ya. Karena akan ada saatnya pada titik jenuh kita itu akan malas untuk melakukan satu amal. Ya, mungkin kita butuh refreshing gitu loh. Ya, butuh refreshing. Apalagi yang sudah usianya lolita mungkin. Lolos 50 tahun ibu-ibu ini. Ada yang tersinggung? Hah? Kalau ada yang tersinggung, saya berharap tersinggung. Ya. Itu waktu jalan-jalan dengan keluarga gitu kan. Ya, makanya kadang-kadang sekali-sekali ustadz itu butuh untuk meliburkan kajian gitu loh. Mungkin kalau libur kali-kali nggak apa-apa kan? Ya. Yang keempat. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga yaitu waktu, kalau bahasa kerennya itu waktu untuk me time. Apa me time itu? Ya beda, Bu, refreshing keluarga, ini me time, Bu. Waktu untuk bersendiri gitu loh. Saya lupa bahasa Arabnya tuh. Waktu untuk me time. Jadi sendiri, kadang-kadang butuh waktu untuk bersendiri. Ya, mojok sendiri, baca Quran sendiri gitu loh. Butuh. Ya. Ini dia bahasanya tuh, saya lupa. Waktu untuk berkholwat. Itu dia. Ya, berkholwat. Bukan ikhtilat ya. Kholwat. Apa berkholwat itu? Iya, bersendirian. Me time kan bahasanya orang-orang sekarang kan? Kalau sama keluarga tadi bahasanya apa? Quality time. Ya salam. Ustadznya pun harus tahu bahasa-bahasa kayak gitu, biar nggak ketinggalan zaman kita orang nih. Iya. Ya. Jadi ada waktu me time, ada waktu quality time. Ya. Terus apa lagi? Oh, yang keempat ya, yaitu waktu lil amal, waktu untuk kita beramal. Jadi ini 4 waktu yang harus diatur dalam kehidupan manusia itu. Ya. Jadi butuh waktu kita jalan-jalan gitu kan. Ya, bersenang-senang, tapi kesenangan yang tidak keluar dari syariat. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tapi kita kembali ke sini. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu atau memberikan izin kepada bumi dan yang semisalnya untuk mereka itu bersaksi di hadapan Allah atas segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Namun dalam konteks ini Allah memberikan izin kepada bumi untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Allah izinkan kepada bumi tersebut. Kalau memang Allah tidak mengizinkan, bumi itu tidak akan mampu melakukannya. Sehingga semua itu dibawa kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu perlu untuk benar-benar dijadikan diri kita ini senantiasa menyibukkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi saya cukupkan sampai di sini karena ini masih panjang ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagian yang kedua.
Karena ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin di sini terkait tafsir ini, dan itu sangat bagus sekali untuk kita membacanya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dari ibu-ibu, kami persilahkan. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, Bu? Kayaknya ibu-ibu sudah cerdas. Selamat. Tadi kan ketika pada waktu dari kiamat itu semua yang di alam kubur itu juga dibangkitkan. Padahal dari kiamat itu tempatnya orang-orang jelek saja. Kalau dibangkitkan berarti semua dibangkitkan. Iya. Baik orang-orang yang baik juga dibangkitkan. Itu pembagiannya begini. Ketika terjadi guncangan, nanti akan disebutkan sebenarnya pada akhirnya nih. Saya spoiler aja. Ketika terjadi guncangan itu, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ketika guncangan itu ada orang mukminnya atau tidak? Ada yang mengatakan ada, tapi pendapat yang paling kuat, ketika terjadi guncangan di hari kiamat, maka seluruh orang-orang beriman itu sudah tidak ada. Yang ada itu hanya orang-orang kafir. Ya. Nah, kapan itu mereka dibangkitkan? Ketika tiupan sangkakala yang kedua. Karena kan 2 kali tiupan kan. Yang pertama tiupan untuk membinasakan semua. Jadi sebelum tiupan ini terjadi, semua itu akan diguncangkan dulu, dihancurkan dulu sama Allah Ta'ala. Setelah diguncangkan, dihancurkan, baru ditiupkan untuk dibinasakan semuanya. Ya, termasuk bumi ini, kata para ulama, terjadi khilaf. Apakah bumi ini juga dihancurkan oleh Allah Ta'ala atau tidak dihancurkan? Ya, karena nanti itu ada kaitannya dengan padang mahsyar. Apakah padang mahsyar itu ya bumi yang sekarang ini yang kemudian dimodif, diratakan, ataukah itu adalah bumi yang lain yang Allah jadikan berbeda dari bumi yang sekarang? Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, jadi yang pertama itu, tiupan yang pertama adalah untuk membinasakan semua. Tapi sebelum tiupan itu, semuanya digoncangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi apa pada satu panjangan itu sudah ada dibangkitkan? Belum. Pas yang kedua. Ya, pas tiupan yang kedua. Ketika dibangkitkan pada tiupan yang kedua baru dibangkitkan seluruhnya. Ya, ketika yang kedua itu baru dibangkitkan seluruhnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama itu dari kedua pendapat yang saya sebutkan tadi, apakah yang keluar itu adalah penghuni kubur ataukah emas yang perak. Jadi para ulama menguatkan adalah penghuni kubur. Setelah kita melihat dari penafsiran para ulama yang lain, dari penjelasan para ulama, ternyata penghuni kubur itu dikeluarkan ketika tiupan yang kedua, baru dikeluarkan. Ya. Nah, di situ manusia itu masih berjalan dalam kondisi sempoyongan. Ya, yang mana mereka itu merasakan efek dari gempa yang terjadi pada hari kiamat, dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang kafir saja, bukan orang-orang yang beriman. Ini sebagai hukuman mereka, sebagai pembuka hukuman mereka selama di dunia oleh Allah Ta'ala. Dan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih. Insya Allah nanti akan disebutkan di sini pada pertemuan berikutnya. Cuma tidak tahu jenengan ada di sini atau tidak. Taib. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Silakan ibu-ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Alhamdulillah, ternyata ibu-ibu nih hebat yang ada pertanyaan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, masih pada surat Al-Zalzalah bagian yang kedua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah serta istiqomahan sampai kita meninggal dunia. Aku lu qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.